Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Maruni Primantara Putra, NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan program ruang co-working space. Pertama yaitu pengertian program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek ilmu, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggara kegiatan. Kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang diperlukan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik sama dinyatakan dalam suatu identitas. Di sini ada tabel di mana jenis kegiatan pertama yaitu mengadakan rapat, kebutuhan ruang yang kita perlukan yaitu ruang rapat, jenis ruang yaitu ruang rapat dari segi fungsi dan karakter sama tetapi jumlah orang yang masuk itu berbeda. Jumlah ruangnya ada 3. Jenis kegiatan yang kedua yaitu tempat menyewa working space atau registrasi. Kebutuhan ruang yang kita perlukan yaitu ruang resepsionis, jumlah ruang ada 1. Jenis kegiatan yaitu buang air besar atau buang air kecil. Kebutuhan ruang yaitu toilet pria dan wanita. Toilet dari segi fungsi dan karakteristik sama tetapi penggunaan yang berbeda. Jumlah ruang yang kita perlukan 2 ya teman-teman, ini karena salah ngetik jadinya 4. Yang keempat yaitu area bekerja. Kebutuhan ruang yang kita perlukan yaitu area working space, jumlah ruang 1. 5 yaitu tempat mengadakan acara, seminar atau sosialisasi dan sebagainya. Kebutuhan ruang yang kita butuhkan yaitu ruang acara. Jumlah ruang yaitu 1. Jenis kegiatannya itu yang keenam yang ada tempat menenangkan pikiran akibat jenuh dalam pekerjaan. Kebutuhan ruang yaitu ruang komunal. Jumlah yang ruang kita butuhkan yaitu 1. Jenis kegiatan yang ketujuh itu tempat bekerja dengan privat yang tidak mau diganggu oleh siapapun. Kebutuhan ruang yang kita perlukan yaitu ruang office. Jumlahnya ada 1. 8. Jenis kegiatan tempat memesan makanan dan minuman. Kebutuhan ruang yaitu kafetaria. Jumlah ruang 1. Di sini ada hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan ruang lainnya didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan dinyatakan dalam hubungan erat, sedang, dan jauh. Teman-teman bisa lihat pada bagian tabel di bawah. Yang ketiga yaitu C, kelompok ruang. Mengelompokkan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensinya pada satu kesatuan sistem fungsi. Di sini ada tabel di mana kita kelompokkan ruangnya, yaitu pertama ruang utama. Terdapat area working space, ruang rapat, ruang office, ruang acara, ruang penunjang yaitu ruang komunal, toilet, pria dan wanita, resepsionis, ruang pendukung yaitu kafetaria. Yang D yaitu sifat dan syarat ruang. Sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat privat, semi privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi umum ataupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Biasanya mempertimbangkan kenyamanan kegiatan dan hubungan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitas. Teman-teman bisa lihat pada bagian di bawah. Besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap besaran luas masing-masing ruangan yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Ada 2 syarat ruang untuk menentukan kebutuhan luar ruang, yaitu berdasarkan standar dan berdasarkan studi ruang. Teman-teman bisa lihat besaran ruang pada bangunan yang saya desain, yaitu pada tabel di bawah. Nah, ini adalah denah dengan ukuran berskala ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, yang F itu organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan struktur ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruang. Bisa dilihat pada bagian di bawah. Yang G yaitu sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang merupakan jalan pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Teman-teman bisa lihat pada bagian di bawah, di sini ada keterangannya, itu staf yang berwarna orange, sedangkan pengunjung berwarna biru. Nah, tema dan konsep co-working space yang saya desain yaitu di mana saya menggunakan tema dan konsep greenhouse.
Yaitu desain ini mengusung tema sebuah ruangan dengan nuansa alam yang kental dan dipadukan dengan penggunaan ruang serta kaca yang lebar. Membuat seolah-olah sedang berada di luar ruangan, padahal itu berada di dalam ruangan ya teman-teman. Pencahayaan alami dari matahari juga membuat lebih rileks dan nyaman. Penggunaan perabot kayu yang dipadukan dengan beberapa benda menambah kesan alami dan untuk menciptakan ruang yang dekat dengan alam. Hal ini memberikan sugesti positif karena tanaman hidup mengeluarkan oksigen dan dapat membantu daya pikir serta konsentrasi otak. Konsep greenhouse ini sangat cocok digunakan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, di mana tingkat polusi yang tinggi ditambah jalan yang macet serta cuaca yang panas. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.